Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan nomor induk mahasiswa 0531406613. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan hasil tugas praktek 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, pemrograman berbasis desktop, di mana pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat program manajemen restoran menggunakan bahasa Java, yang mana pada tugas kali ini kita diminta untuk menerapkan konsep Object Oriented Programming ya, atau OOP. Jadi beberapa konsep yang diterapkan dalam pemrograman kali ini, tugas kali ini, itu antara lain adalah abstraction ya, di sini ya, abstraction. Lalu ada enkapsulasi, ada juga inheritance atau turunan, lalu juga polymorphism, exception handling, input output, dan juga operasi file ya di sini. Oke, jadi langsung saja coba saya akan demonstrasikan untuk kodenya. Di sini saya sudah membuat struktur kodenya ya untuk tugas kali ini. Jadi saya akan coba jelaskan satu persatu terkait dengan persyaratan tugasnya. Nah, yang pertama saya mulai dari kelas abstrak menu item di sini. Jadi di sini saya menerapkan konsep abstraksi melalui kelas abstrak bernama menu item di sini. Kelas ini berfungsi sebagai cetak biru atau template untuk seluruh item pada menu restoran kali ini. Jadi di sini saya tidak membuat objek langsung dari menu item, tapi nantinya akan menggunakan turunan ya, atau inheritance untuk makanan, minuman, dan juga diskon di sini ya. Lalu selain itu saya juga membuat fungsi atau metode abstrak yang bernama tampil menu ya, yang nantinya wajib diimplementasikan oleh setiap kelas turunannya, digunakan untuk menampilkan menu dari restoran. Selanjutnya selain abstraction saya juga menerapkan encapsulation ya. Jadi untuk encapsulation ini saya terapkan dengan menggunakan modifier private di sini pada atribut string nama, double harga, dan string kategori. Jadi tujuan saya menggunakan encapsulation ini agar data tidak mudah atau tidak dapat diakses dari luar secara langsung ya, dari luar kelas. Jadi untuk mengakses data yang ada di dalam kelas menu item ini nantinya dibutuhkan metode getter dan setter di sini. Jadi kita butuh nanti metode getter dan setter agar data di dalam private string nama, double harga, dan string kategori ini dapat diakses. Hal ini bertujuan untuk menambah keamanan data agar tidak mudah diakses dari luar. Lalu untuk konsep yang ketiga, yaitu konsep inheritance atau turunan. Di sini saya lakukan dalam pembuatan kelas makanan, kelas minuman, dan juga kelas diskon. Oke, dengan adanya inheritance ini atau kelas turunan, saya tidak perlu menulis ulang setiap atribut nama, harga, dan kategori pada setiap kelas yang saya buat ini, makanan, minuman, dan diskon, karena nantinya kelas turunan ini akan secara otomatis mewarisi atribut dari menu item ini. Jadi dengan metode extend ini, si kelas makanan akan memiliki atribut nama, harga, dan kategori dari menu item gitu. Lalu selanjutnya untuk konsep berikutnya ya adalah polymorphism ya. Nah, di sini untuk bagian ini di sini saya
menerapkan konsep polymorphism. Jadi variabel item ini bertipe menu item, namun nantinya objek yang akan dipanggil dari item ini dapat berupa makanan, minuman, ataupun diskon. Jadinya sehingga pada saat si metode tampil menu ini kita panggil, program Java akan secara otomatis menjalankan versi metode yang paling sesuai dengan jenis objeknya. Gitu. Lalu berikutnya bagian exception handling ya. Jadi di sini saya sudah membuat kelas untuk exceptionnya, untuk menampung nanti apabila terjadi error atau kesalahan input dari pengguna, sehingga jadi programnya itu tidak akan crash secara otomatis ya. Jadi penerapan exception handlingnya itu, sebentar, saya cari dulu exception handling. Nah, di sini ini adalah penerapan exception handling. Jadi nanti fungsinya adalah menangani kesalahan ketika pengguna memasukkan nama menu yang tidak tersedia di dalam restoran. Jadi metode cari menu di sini akan melempar exception item not found jika menu tidak ditemukan. Lalu exception tadi nanti akan ditangkap menggunakan blockage di sini ya. Akan ditangkap menggunakan blockage sehingga program tidak akan berhenti secara tiba-tiba. Lalu untuk metode selanjutnya adalah input output ya. Tentu saja di sini input outputnya itu untuk inputnya saya meminta program ini untuk menerima input dari pengguna menggunakan scanner ya. Jadi di sini saya menggunakan scanner untuk menerima inputan dari pengguna. Lalu untuk outputnya nanti bisa berupa teks gitu ya. Lalu kemudian untuk operasi file, untuk operasi filenya di sini, nah di sini program menerapkan operasi file untuk menyimpan dan membaca data di sini. Ya, jadi data menu restoran nantinya akan disimpan ke dalam file bernama menu restoran.txt ini menggunakan fungsi file writer dan buffer writer di sini. Jadi nanti ketika program ini dijalankan lagi, data tersebut dapat dimuat dari file menggunakan file reader dan buffer reader di sini. Lalu juga selain itu saya menggunakan file operation juga untuk menyimpan struct. Sebentar, saya coba cari. Nah di sini, jadi saya juga menggunakan file writer dan buffer writer untuk menyimpan pesanan atau struk pesanan yang dipesan oleh pelanggan, yang nantinya file txt ini akan disimpan ke dalam lokal file ya di komputer gitu. Jadi mungkin itu untuk penjelasan beberapa komponen atau syarat penilaiannya di sini. Jadi sesuai petunjuknya saya sudah membuat kelas menu, terus tiga kelas turunan, jadi makanan, minuman, dan diskon. Lalu saya juga di sini menggunakan override di sini ya. Jadi yang nantinya akan fungsi tampil menu ini akan menampilkan menu berdasarkan atribut khusus dari kelas minuman ini ya. Jadi misal minuman ini memiliki atribut khusus jenis minuman, lalu untuk makanan ini memiliki atribut khusus jenis makanan, dan untuk diskon di sini memiliki atribut khusus besar diskonnya. Nanti fungsi override ini akan menulis ulang bagian dari menu tampil menu ya. Lalu untuk kelas menu untuk mengolah semua item dalam restoran dan memiliki atribut berupa arrays, di sini saya juga sudah membuat. Nah di sini
kelas menu memiliki array list ya, di sini bernama daftar menu. Lalu untuk kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan, saya juga sudah di sini menggunakan array list juga, yang nantinya fungsinya di sini untuk menyimpan pesanan pelanggan. Lalu untuk penerapan konsep inheritance ini sudah saya terapkan tadi di bagian kelas diskon, minuman, dan makanan. Lalu untuk konsep encapsulation di sini saya paling banyak terapkan di contoh di sini di atribut string, nama, harga, dan kategori pada kelas menu item. Ya, nantinya untuk mengaksesnya menggunakan metode getter dan setter. Untuk penggunaan exception di sini juga saya sudah buat di sini untuk kelas exceptionnya custom. Jadi nanti ketika ada kesalahan input dari pengguna, program tidak akan mendadak berhenti ya, gitu ya. Lalu memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ya. Nah, untuk menambahkan item baru menunya itu juga sudah di sini, tambah item di sini, fungsi untuk menambahkan item baru. Lalu untuk menampilkan di sini saya juga sudah buat metode untuk menampilkan semua menu yang menggunakan di sini penerapan polymorphism ya. Jadi nanti pemanggilan menu ini nanti akan di override yang saya bilang tadi, menampilkan juga atribut khusus dari setiap kelas turunannya. Lalu menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Di sini saya sudah buat pengelola pesanan di sini menggunakan fitur tambah pesanan. Lalu menghitung total biaya dengan mempertimbangkan diskon yang diterapkan. Di sini sudah ada. Nah, di sini untuk operasi penghitungan diskonnya juga saya sudah buat. Lalu menampilkan struk pesanan pelanggan. Di sini sudah membuat struk pesanan di sini untuk menampilkan struk pesanannya. Nantinya akan menampilkan struk pesanan. Lalu keluar dari program. Pengimplementasian operasi input output juga sudah. Struktur keputusan juga sudah. Nah, sekarang kita tinggal coba untuk demo dari kodenya ya. Saya coba jalankan dulu. Nah, di sini untuk menu tampilannya itu sudah ya. Jadi sebentar saya cek dulu mainnya. Nah, di sini saya membuat menu tambah item, tampilkan menu restoran, pesanan, simpan menu. Lalu di sini saya juga menggunakan tipe keputusan sweep case di sini ya untuk masuk ke navigasi sebagai navigasi ya. Jadi saya coba di sini untuk tampilkan menu restoran, coba pertama. Nah, karena belum ada file yang tersimpan untuk menu restoran, maka program menampilkan menu restoran kosong. Jadi di sini saya akan coba untuk berarti file exceptionnya juga menambahkan menu yang tidak tambahkan menu. Nah, di sini akan diminta untuk menambahkannya, apakah jenisnya makanan, kita coba tambahkan makanan. Terus kita coba masukkan nasi goreng. Lalu untuk harganya coba 15.000. Nah, ini bukan deskripsi sebagai atribut khusus nanti yang akan diterapkan ke dalam polymorphism ya. Nah, kita coba ini sebagai utama. Tuh. Nah, setelah ditambahkan di sini, nah item harus ditambahkan. Coba kita tampilkan menunya. Nah, daftar menu restoran sudah ditambahkan. Nah, di sini untuk polymorphismnya berhasil. Dia adalah bertipe makanan dan menu utama dengan nama nasi goreng dan harganya 15.000 ya. Lalu sekarang kita coba tambahkan lagi minuman ya. Coba kita es teh. Untuk harganya 5.000. Di sini dingin. Oke, ya. Lalu
uh, tambahkan untuk diskon atau promonya. Coba kita misal promo payday. Nah, kita coba untuk diskon 10%, berarti kita klik 0,1 di sini. Nah, lalu kita coba kita tampilkan menu semua menu restoran. Nah, di sini jadi semua sudah ditampilkan ya sesuai dengan deskripsi, tipe kategori makanan dan atribut khususnya masing-masing. Jadi sudah ditampilkan ya. Lalu kita akan coba exceptionnya ya ketika tambah menu item. Jadi akan saya coba tambahkan makanan yang tambahkan makanan lagi, misal mie goreng, harganya sama 15.000. Di sini juga utama. Oke, lalu kita coba tampilkan pesanan dan di sini jadi udah sama ya, makanan utama mie goreng itu tampil. Oke, lalu kita akan coba untuk membuat struk ya. Di sini kita buat pesanan baru, ketik nama menu yang ingin dipesan, ketik selesai untuk cetak struk. Coba sekarang kita akan mencoba exception yang pengecualian. Kita coba masukkan batu, apakah yang terjadi? Nah, jadi exception handlingnya di sini bekerja ya. Program menampilkan notifikasi error. Jadi namun program tidak berhenti, namun dikembalikan lagi untuk menginput ulang menu yang benar ya. Jadi untuk fungsi exception handlingnya bekerja dengan baik. Lalu kita coba di sini misal pesan nasi goreng. Nah, berhasil ditambahkan ke pesanan. Lalu kita pesan lagi si es teh, lalu mie goreng. Nah, lalu coba kita tambahkan diskon 10% dari promo payday ini ya. Kita masukkan promo payday. Nah, setelah itu kita coba untuk proses cetak stok. Kita klik selesai dan hasil untuk stoknya di sini telah dicetak. Stok pesanannya nasi goreng 15.000, es teh 5.000, mie goreng 15.000. Lalu untuk promo payday-nya diskon 10%, sehingga dari subtotal 35.000 dikurangi diskon 10% yaitu 3.500 ya. Dan hasil total bayarnya adalah 31.500. Dan untuk fungsi file operation writer ininya sudah berjalan di sini ya. Hasil struk pesanannya disimpan dalam lokal komputer berbentuk bernama strukpesanan.txt. Jadi saya rasa cukup sekian untuk presentasi tugas-tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.